Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 429. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keluar, teriak Mouji. Segera Mo Qianyuan keluar dengan lengan buntung. Lihatlah lengan putraku, ini perbuatan anak itu. Jika yang mulia tidak memberi penjelasan, jangan salahkan keluargamu karena tanpa ampun. Hehe, ternyata hanya melukai lengan, kata Mokara. Sosoknya tiba-tiba menghilang dan muncul di sisi Mo Qianyuan. Sebuah cakar merobek tubuh Mo Qianyuan. Mo Qianyuan menjerit dan sosok Mokara menghilang kembali ke tempat semula. Namun Mo Qianyuan berubah menjadi kabut darah. Hehehe, sebelumnya itu tidak disebut membunuh putramu, tapi sekarang itu baru bisa disebut membunuh putramu, kata Mokara seraya tersenyum jahat. Kurang ajar, aku akan membunuhmu. Melihat anaknya dibunuh, Mouji langsung meraung. Tinjunya dikepalkan dan melesat ke arah Mokara. Pada saat yang sama, semua ahli keluarga Mo satu persatu maju dan menyerang. Hahaha, mencari kematianmu sendiri, kata Mokara. Dia melirik Mouji dengan dingin. Mokara langsung melayangkan serangan telapak tangan. Kedua serangan beradu. Tinju Mouji langsung hancur dan telapak tangan itu masih maju dan menghantam Mouji, membuatnya terhempas dan memuntahkan darah. Apa, basis kultivasi orang ini sangat luar biasa. Dan dua orang lainnya juga sangat luar biasa, kata Ji Daoling. Dia tidak menyangka orang yang mengaku dari pegunungan Luoxu ini sangat kuat. Saat ini Mouji menyadari bahwa kultivasi pihak lain jauh di atasnya. Senior, tolong lepaskan aku. Jika kamu membunuhku, keluarga Moku tidak akan tinggal diam, kata Mouji. Dia ketakutan. Seluruh sosoknya buru-buru mundur dari pertarungan. Namun jelas Mokara tidak akan membiarkannya kabur. Mati. Telapak tangan hitam pekat kembali menyapu ke arah Mouji. Dia pun diledakkan menjadi kabut darah. Namun terlihat kekuatan jiwa Mouji melayang ke langit dan melarikan diri. Hei, ini adalah teknik pelarian jiwa dari iblis alienku. Mokara sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain telah berlatih teknik iblis aliennya. Tapi di depan Mokara, trik kecil Mouji ini benar-benar tidak berguna. Dia menjulurkan tangannya. Kekuatan tak terlihat menyapu dan menelan jiwa itu menjadi ketiadaan. Jiwa Mouji menjerit ngeri sebelum akhirnya musnah. Di sisi lain, skeleton cabang dan gucang kuno juga mulai bergerak. Jie. Orang-orang ini berani memindahkan kami dari pegunungan Luoxu, maka matilah untukku. Segera gucang dan skeleton cabang melesat dan membantai semua orang dari keluarga Mo. Serangkaian jeritan-jeritan terdengar. Kecepatan keduanya terlalu cepat. Dalam sekejap orang-orang keluarga Mo itu menjadi mayat. Orang yang mengendalikan kapal perang buru-buru pergi. Namun skeleton cabang menyerang kapal itu. Lalu kapal perang keluarga Mo itu meledak dan hancur. Dalam sekejap mata, semua orang dari keluarga Mo yang datang semuanya mati. Tak ada yang tersisa. Melihat adegan ini, banyak ahli keluarga Ji terdiam, terkejut dan ketakutan. Monster macam apa ini? Mereka bahkan tidak takut dengan keluarga Mo. Bahkan Mouji dibunuh dengan mudah, kata Ji Daoling dengan kaki gemetar karena takut. Tapi di saat yang sama dia juga menghirup udara dingin karena Mouji jatuh di markas keluarga Ji. Maka mungkin keluarga Mo akan berperang sepenuhnya dengan keluarga Ji. Yang mulia, Tinu memang ada di keluarga Ji sebelumnya. Tapi karena saya sedang retret, saya tidak tahu di mana dia sekarang, kata Ji Daoling dengan sopan. Dia hanya bisa menunggu para penatua untuk datang. Sesaat kemudian 4 sosok muncul, dipimpin oleh seorang penatua keluarga Ji bernama Ji Delong. Kultivasinya berada di ranah Martial Emperor tahap akhir. Tidak disangka benar-benar ada suku yang kuat dari pegunungan Luoxu, kata Ji Delong. Dia kemudian memberi isyarat kepada Ji Daoling untuk mengatakan yang sebenarnya.
Tinu memang ada di rumah keluarga Ji saya, tapi sekarang dia tidak ada di sini. Sekarang dia ada di tanah leluhur keluarga Ji, kata Ji Dowling. Oh, jadi begitu. Lalu, di mana tanah leluhurmu? Kata Mokara. Yang mulia, apakah Anda akan pergi ke tanah leluhurku untuk mencari anak itu? Kata Ji Delong. Omong kosong. Tentu saja. Apakah kamu pikir kami datang untuk duduk di markas keluarga Ji Anda yang hancur ini? Kurang ajar. Mendengar markas keluarga Ji-nya dihina, banyak ahli keluarga Ji yang tidak senang. Yang mulia, lebih baik tinggallah di markas keluarga Ji saya selama beberapa hari. Di saat Tinu keluar dari tanah leluhur, saya akan memberitahu kalian, kata Ji Delong. Aku bertanya sekali lagi, di mana tanah leluhur keluarga Ji? Cepat katakan, jangan biarkan aku kehilangan kesabaran, kata Mokara dengan tidak sabar. Namun keluarga Ji tidak memberitahunya. Akhirnya Mokara tidak bisa menahan diri lagi. Lagi pula dia datang ke sini untuk membuat masalah. Segera Mokara melayangkan serangannya. Buka rai besar, kata Ji Delong. Segera rumah keluarga Ji diselimuti larangan yang menakutkan. Sekarang ada 6 ahli martel emperor yang ada di keluarga Ji, termasuk Ji Daoyuan, Ji Dowling, dan Ji Delong. Segera Mokara, Gucang, sekalian cabang, bahkan kucing hitam bergerak bersama, langsung menghancurkan arai besar keluarga Ji dan memukul mundur Ji Delong dan lainnya. Mereka semua terkapar di tanah dengan terluka. Aku baru saja memberimu pelajaran. Jika kamu tidak membawa kami ke tanah terlarang, jangan salahkan kami bertindak kejam, kata Mokara. Penatua, bagaimana ini? Semua ahli keluarga Ji memandang Ji Delong. Pihak lain sebenarnya memiliki 2 ahli martel emperor Tapahir, sedangkan di pihak mereka hanya memiliki Ji Delong, yang merupakan satu-satunya ahli martel emperor Tapahir. Jika mereka melawan, mungkin nasib mereka akan seperti Mo Wuji dan lainnya, dan menderita kerugian besar. Kenapa belum menjawab? Kesabaran kami terbatas, kata Mokara dengan menyipitkan matanya. Yah, baiklah, aku akan membawamu ke tanah leluhur keluarga Ji-ku, kata Ji Delong seraya berbalik dan terbang memimpin jalan. Sesaat kemudian di bawah pemimpin jalan Ji Delong mereka telah sampai di sebuah pegunungan. Disinilah tanah leluhur keluarga Ji saya berada, kata Ji Delong. Mokara melihat sekitar namun tidak ada tanah leluhur sama sekali. Akan tetapi kucing hitam menyipitkan mata dan berkata diam-diam. Hei, sepertinya ada dunia rahasia di tempat ini. Orang tua. Beberapa sosok datang, ini adalah orang yang menjaga tanah leluhur. Dia memberi hormat kepada Ji Delong. Yah, saya ingin membawa 3 orang ini ke tanah leluhur. Buka tanah leluhur untukku, kata Ji Delong. Baik. Penjaga itu membuka pintu masuk menuju tanah leluhur. Kemudian Ji Delong memimpin jalan dan membawa ketiga Mokara memasuki tanah leluhur. Tempat ini, gumam kucing hitam. Mereka semua melihat sekeliling dan di kejauhan mereka melihat sebuah awan guntur tak berujung. Awan guntur nampak mengamuk, cahaya guntur yang tak terbendung mengalir keluar dengan sangat ganas. Itu arah tanah leluhur. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak awan petir di atas tanah leluhur? Kata Ji Delong, wajahnya tiba-tiba berubah. Pemandangan ini, itu sangat akrab. Bukankah itu Kincen? Pergi, ayo cepat pergi. Kucing hitam, skeleton cabang, dan Mokara satu persatu melihat pemandangan ini dan buru-buru bergegas. Namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh Ji Delong. Tunggu, sedang terjadi sesuatu di tanah leluhur saya. Saya akan melaporkan dulu hal ini kepada leluhur lebih dulu. Hahaha, perhatikan apanya. Misimu sudah selesai, kamu bisa mati, kata Mokara dan menyerang Ji Delong dengan tiba-tiba. Kalian. Ji Delong terkejut. Di saat yang sama, skeleton cabang dan Gucang juga menyerang tiba-tiba. Ji Delong dengan panik berusaha melawan untuk melarikan diri. Jie, kemana kamu akan lari? Kata skeleton cabang seraya menjerat tubuh Ji Delong dengan cambuk tulang putihnya. Apa? Ini kekuatan ras iblis alien. Kamu bukan dari pegunungan Luoxu. Siapa kamu sebenarnya? Kata Ji Delong. Dia tahu semua iblis alien di domain bela diri mematuhi perintah istana berkabut. Mungkinkah istana berkabut ingin menyerang keluarga Ji saya?
Tapi itu tidak mungkin karena keluarga Ji saya telah bekerja sama dengan istana berkabut. Lalu, siapa mereka? Namun di saat dia memikirkan hal ini, tiba-tiba serangan Gucang dan Mokara jatuh, langsung meledakkan tubuhnya dan tewas. Segera esensi darah dan jiwa Jidelong diserap oleh Mokara dan skeleton cabang. Dan aura keduanya naik sekali lagi. Jie, ahli martial Emperor tahap akhir ini benar-benar enak. Kalian berdua, jangan buang-buang waktu. Ayo, pergi. Kucing hitam mengeong, merobek kehampaan dan menghilang. Ketiga Mokara juga mengikuti. Mereka bertiga tidak terlalu khawatir. Menurut mereka, keluarga Ji lah yang akan sial dan menderita karena berani menghadapi tuannya. Dan benar saja, pada saat ini terlihat banyak ahli keluarga Ji disambar petir, terluka, tubuhnya gosong. Ini bencana, guntur ini terlalu kuat. Kekuatan seperti ini terlalu mengerikan. Mengapa ada kesengsaraan guntur seseorang yang semenakutkan ini? Ini jauh melebihi kesengsaraan guntur martial Emperor yang normal. Terdengar percakapan di antara ahli-ahli keluarga Ji. Di sisi lain, Ji Kenot terus mengendalikan lautan darah berusaha memblokir guntur itu. Tapi walaupun begitu, banyak yang mati dalam sekejap. Dia, Penatua Agung, Raja Pana, dan ahli keluarga Ji yang masih tersisa bersama-sama membentuk formasi pertahanan. Dia ingin mempertahankan lebih banyak orang. Jika tidak, jika dia selamat dan semua orang jatuh, maka keluarga Ji juga berakhir. Saat ini Qin Chen tidak memiliki energi lagi untuk melibatkan Ji Kenot dan yang lainnya. Semakin kesini, kesengsaraan gunturnya juga semakin menakutkan. Bahkan dia sendiri harus bekerja keras. Terlihat saat ini badai petir hitam muncul, bersiap menyapu ke arah Qin Chen. Jiruyu bergerak ke arah Qin Chen. "Jangan datang ke sini. Menjauhlah," kata Qin Chen. Boom! Kesengsaraan guntur itu jatuh. Ahli keluarga Ji yang berada dalam jarak terdekat diledakkan. Bahkan Penatua Agung melihat ini sangat ngeri. Jika dia tidak berlindung di bawah lautan darah leluhur, mungkin dia akan diledakkan menjadi abu. Di tengah asap ledakan nampak Qin Chen yang keluar dengan sudut mulut mengeluarkan darah dan tubuhnya sedikit hangus. Badai petir barusan sangat kuat membuatnya terluka. Kesengsaraan guntur ini terlalu kuat. Ini 100 kali lebih kuat dari kesengsaraan guntur di alam Yukuno pada saat menerobos martial sovereign. Untungnya Qin Chen menguasai aturan penghancuran. Pada saat ini di sisi luar tanah leluhur beberapa sosok muncul. Itu adalah kucing hitam dan ketiga Mokara. Ini adalah kesengsaraan guntur kehancuran dunia. Ya, benar. Ini kesengsaraan guntur kehancuran dunia dalam legenda, kata kucing hitam dengan suara sedikit terkejut. "Tidak, Tuan sedang terluka. Ayo masuk dan bantu," kata skeleton cabang seraya akan bergegas. "Berhenti." Tiba-tiba kucing hitam bergegas dan menghentikannya. Kesengsaraan guntur kehancuran dunia adalah kesengsaraan guntur yang paling menakutkan dari Dao Surgawi. Jika kamu masuk, kamu tidak akan membantu Qin Chen, tapi akan musnah menjadi abu, kata kucing hitam. "Kalau begitu, apakah kita hanya bisa menonton dari sini?" kata skeleton cabang dengan cemas. "Ini adalah langkah yang harus dilalui olehnya. Walaupun kesengsaraan guntur ini sangat menakutkan, tapi saya percaya anak ini tidak akan dikalahkan oleh kesengsaraan gunturnya," kata kucing hitam. "Baiklah, kalau begitu." Skeleton cabang dan lainnya akhirnya hanya bisa menonton dari kejauhan dalam kehampaan. Di sisi lain, melihat Qin Chen terluka, Ji Kenot nampak senang. "Aku harus membunuh anak itu. Jika aku membunuhnya, kesengsaraan guntur ini mungkin akan menghilang." Dia langsung melesat. Namun baru saja datang, dia langsung disambar oleh guntur, membuatnya terhempas, terbang terbalik dan terluka. Walaupun dia tahu dia akan disambar, tapi dia tidak menyangka kesengsaraan guntur ini jauh lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Saat ini tiba-tiba di langit muncul naga guntur yang sangat besar seperti Dewa Guntur. Di sekeliling naga guntur raksasa ini ada 108 naga guntur kecil. Begitu naga guntur raksasa dan kilat muncul, napas guntur dunia beriak ribuan mil jauhnya. Dan semua binatang buas di alam rahasia gentar. Mata mereka ngeri. "Apa?
Ternyata ini bukan kesengsaraan guntur kehancuran dunia, tapi lebih menakutkan dari itu. Kucing hitam terkejut. Kesengsaraan guntur kehancuran dunia sangat langka. Hanya jenius yang menakjubkan yang dapat memengaruhinya. Dan di masa depan dia memiliki harapan untuk menjadi kekuatan terkemuka di dunia dan mengambil alih benua. Tapi sekarang kesengsaraan guntur kincen lebih mengerikan. Ini adalah kesengsaraan guntur naga surgawi. Begitu anak ini tumbuh, itu akan mempengaruhi nasib benua dan juga tujuanku, kata kucing hitam. Jantung kucing hitam berdetak sangat kencang, terkejut dan gugup. Di saat yang sama ini juga adalah ujian yang besar bagi Kincen. Nah, kamu harus dapat menghadapinya, gumam kucing hitam itu dengan penuh harap. Di sisi lain jantung leluhur keluarga Jiji Kenot berdetak sangat kencang. Begitu sosok guntur ini muncul, dia tercengang. Sebagai leluhur keluarga Ji, dia sangat berpengetahuan. Tapi ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia melihat energi petir berubah menjadi naga tak berujung. Itu terlalu mengerikan. Walaupun dia tidak tahu tentang kesengsaraan guntur macam apa ini, tapi dia tahu semakin kuat kesengsaraan guntur, semakin kuat potensi seseorang. Dan potensi Kincen jelas melebihi imajinasinya. Orang ini harus dibunuh. Jika tidak, dia akan menjadi masalah besar di masa depan, kata Ji Kenot. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.